Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada sesi ketiga ini insyaallah sebagaimana yang ada di jadwal, kita melanjutkan kembali kepada pembahasan bab I'tikaf halaman 50. 1345. Halaman 50. I'tikaf. Insyaallah semuanya habis makan, habis merasa kenyang, insyaallah semangat ya. Atau malah tambah ngantuk. Setelah mendapatkan makanan, moga-moga tambah semangat. Baik. I'tikaf. Apa itu i'tikaf? Sebelumnya, para ulama mengatakan diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Para ulama mengatakan diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau bahwasanya di antara kehebatan para ulama yaitu ketika meletakkan bab fikih, ketika mengatakan bab fikih, mereka memasukkan i'tikaf di dalam kitabus Syiyam. Kenapa? Karena mengikuti alur dari ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hukum-hukum puasa. Maka ayat pertama Al-Quran adalah tentang puasa, adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian berlanjut seterusnya sampai puncaknya di ayat 187. Uhilla lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai pada potongan ayat wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid, dan janganlah kalian tubashiru bahasanya itu menggauli mereka, para istri, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf. Nah, maka di awal ayat Allah mengatakan tentang hukum puasa, jelaskan hukum puasa, lalu di akhir ayat Allah mengatakan tentang syariat iktikaf. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan walihadza kana al-fuqaha al-musannifun yutbi'una kitabas syiyam bi kitabil iktikaf iqtidaan bil Qur'anil azim. Oleh karena itu para fuqaha ahli fikih mengarang kitab-kitab mereka, memasukkan dalam kitab Syiyam dengan kitab iktikaf, iqtidaan bil Qur'anil azim, yaitu mengikuti urutan dari Al-Qur'an yang mulia. Fa innahu nabahu ala dzikri iktikaf ba'da dzikri shaum, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang penyebutan iktikaf setelah menjelaskan hukum-hukum puasa. Ini kalau dalam bahasanya munasabatul abwab, keterkaitan antara satu bab dengan bab lain. Itu. Biasanya kan sudah sering dengar kan kalau pertama mengapa diawali kitab fikih, diawali kitab Thaharah? Karena kita kewajiban pertama dari rukun Islam apa? Selain syahadat ya, setelah syahadat adalah sholat. Oke, bagaimana cara masuk ke dalam sholat? Dengan bersuci. Maka pertama kali adalah kitab Thaharah. Kemudian masuk kitab sholat, kemudian masuk setelahnya sesuai dengan rukun Islam. Maka demikian juga di sini. Munasabatul abwab atau keterkaitan bab adalah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iktikaf setelah menjelaskan hukum-hukum puasa. Kemudian ini enggak ada di buku ya, Anda tambahin sendiri. Adillatul iktikaf secara ringkasnya tentang dalil-dalil iktikaf itu
ada satu ayat dan beberapa hadis. Yang ayatnya tadi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, ada faedah di sini dikatakan, oke, kalau seandainya di sini kan janganlah menggauli mereka wa antum akifuna fil masajid, dalam keadaan kalian beriktikaf di dalam masjid. Garis bawahi kata fil masajid, di dalam masjid. Tapi pertanyaannya, kalau seandainya ada orang dia tidak melakukannya di dalam masjid, tapi di luar masjid, bolehkah menggauli istrinya di luar masjid? Kan larangannya dalam ayat fil masajid, wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di dalam masjid. Bagaimana jawabannya? Jawabannya kata para ulama adalah tetap tidak boleh. Kenapa bisa demikian? Karena status iktikaf masih tergantung pada orang itu. Sebagaimana kita katakan, nanti dijelaskan di tengah-tengahnya, orang iktikaf itu boleh keluar dari masjid, tapi untuk keperluan yang penting saja. Nah, maka ketika dia boleh keluar dengan kepentingan yang penting saja, itu menunjukkan bahwasanya dia masih dihitung iktikaf. Karena dia masih dihitung iktikaf, masih berlaku hukum iktikaf. Karena itu tidak boleh menggauli walaupun di luar masjid. Permasalahan kedua, kalau seandainya nih, naudzubillah ya, pernah kita dapatikan ada kasus seandainya seorang melakukan perzinahan di dalam masjid, apa hukumnya? Tentu kita ngomong zinanya memang sudah itu ya, tapi gimana hukumnya? Nah, di sini para ulama membahas bahwasanya kalau Anda melakukan itu, perbuatan di dalam masjid, maka itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Az-Zawajir, peringatan an Iktirafil Kabair, dari melakukan dosa-dosa besar. Beliau mengatakan bahkan perbuatan yang di masjid itu, melakukan di masjid itu termasuk kejelekan yang sangat-sangat berat sekali. Beliau mengatakan, bagaimana dalilnya? Apa dalilnya? Dalilnya apa sekarang? Kan masjid tempat biasa seperti rumah dan sebagainya. Maka dikatakan kata beliau, dalilnya adalah kias. Nah, bingung lagi. Kias ini apa? Kias itu mengambil satu hukum yang sudah ada keterangannya dalam Quran, kemudian dianalogikan ke hukum baru yang belum ada keterangannya dalam Al-Quran. Oke, kita akan belajar sedikit ilmu usul fiqh. Contoh kias, itu paling enggak terdiri dari 3 rukun utama. Yang pertama asal, yang kedua fara', yang ketiga illah. Asal itu adalah ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan hukumnya secara pasti. Kita ambil contoh khomer. Sudah jelas dalam Al-Quran adalah larangan khomer. Innamal khomru wal maisiru rijsun min amali syaiton. Maka di sini khomer dilarang. Taib. Kemudian di masa sekarang ada namanya bir. Bagaimana hukumnya? Padahal khomer kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah perasan dari kurma atau anggur yang disimpan dalam waktu lama, setelah itu diminum hingga memabukkan. Nah, bir sekarang apakah terbuat dari anggur dan kurma? Enggak mesti, karena terbuat dari alkohol. Nah, lalu bagaimana Anda menghukuminya? Enggak ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Maka menggunakan kias tadi. Kita katakan tadi, asalnya adalah di surat tadi, larangan khomer. Far'nya, kasus yang mau dikiaskan atau dianalogikan adalah bir. Terus kita cari, apa ilahnya, alasannya, atau dalam bahasa lain jami'nya, titik temu di antara bir dan khomer. Apa titik temunya? Sama-sama memabukkan. Nah, karena ketemu titik temunya di jami' atau ilahnya sama antara khomer memabukkan, bir memabukkan, maka kita hukumi sama-sama diharamkan. Demikian caranya beristimbat kias ya. Seperti itu. Dan kias merupakan salah satu bab tersulit dan nanti dipelajari kalau kita semester 8. Semester akhir baru dipelajari tentang kias. Baik.
Beliau mengatakan dikiaskan dengan seorang yang mengotori masjid. Ada larangannya kan dalam hadis ketika seseorang itu tidak larangan untuk mengotori masjid. Nah, maka mengotori masjid saja dilarang, yang itu merupakan bentuk pengagungan terhadap masjid. Lalu bagaimana lagi dengan melakukan perbuatan itu di masjid? Ini malah lebih parah lagi nih malahan. Oleh karena itu ilahnya sama, karena sama-sama jamiknya, titik temunya adalah sama-sama menghinakan kemuliaan masjid. Perbuatannya sama-sama menghinakan kemuliaan masjid. Yang satu mengotori masjid, yang satu lebih parah lagi. Nah, itu demikian. Itu bagaimana cara mengambil hukumnya. Lalu juga disebutkan ada kisah bahwasanya zaman dulu itu ada namanya Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini adalah dua berhala di zaman jahiliyah. Kisahnya sebagaimana disebutkan Ibnu Hisham, beliau mengatakan bahwasanya zaman dulu itu ada laki-laki sama perempuan. Nah, dia itu masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian ketika masuk dalam Ka'bah ini, si Isaf ini nama laki-laki, Nailahnya perempuan. Si Isafnya ini itu tangannya mulai bermain, gitu kan. Tangannya mulai bermain kepada si Nailah, sama Allah diubah menjadi batu. Sama Allah diubah menjadi batu seketika. Kemudian setelah menjadi batu, akhirnya batunya ini dikeluarkan, yang satu ditaruh di Bukit Sofa, yang satu ditaruh di Bukit Marwah. Tujuan awalnya adalah untuk pengingat, sebagai mauidhah. Jangan sampai kalian seperti ini, jangan berbuat seperti ini awalnya. Kemudian setelah berlalunya zaman dan waktu, malah sama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu orang yang pertama kali meletakkan berhala di tanah Arab. Batu ini ditaruh di dekat air Zam-Zam. Akhirnya malah diibadahi. Itulah awal mula menjadinya syirik. Seperti itu. Ini disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirah beliau. Kemudian biar enggak terlalu lama itunya. Hadis yang kedua atau dalil yang kedua adalah hadis Nabi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir. Ini ada di buku kalau yang ini ya. Nah, ini hukum dalilnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'takif al ashrul awakhir min Ramadan summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Jadi bahwasanya Nabi SAW beriktikaf di 10 hari terakhir, kemudian setelah beliau wafat, para istrinya pun ikut beriktikaf. Setelah beliau wafat, istrinya ikut beriktikaf. Disinilah antara dalil disyariatkannya iktikaf. Baik. Sekarang kembali lagi kita sebutkan di awal takrif atau pengertian iktikaf. Iktikaf dalam segi bahasa bermakna menetapi atau al-lubusu, menepati sesuatu, dan dalam segi syariat adalah berdiam diri di masjid dengan niat yang khusus. Baik. Kalau dalam bahasa Arabnya yaitu lubusun mahsus min syakhsin mahsus fi makanin mahsus biniyatin mahsusah. Lubusun mahsus yaitu berdiam diri secara khusus min syakhsin mahsus dari orang tertentu, maksudnya di sini adalah dari orang muslim, karena kalau dari orang kafir nggak diterima. Fi makanin mahsus, di tempat khusus, yaitu di masjid, nggak boleh di selain masjid. Biniyatin mahsusatin, dengan niat khusus, karena ibadah sebagaimana dalam hadis innamal a'malu biniyat. Kalau nggak diniatkan berarti tidak akan mendapat pahala. Ini pentingnya takrif, pentingnya definisi atau pengertian. Karena dulu teman Ana ya waktu di Jakarta beliau cerita kalau mau menguasai suatu forum perdebatan atau forum diskusi, yang pertama harus dipegang itu harus paham takrifnya, gimana definisinya, sehingga nanti bisa tahu ini masuk enggak ke dalam masalah ini atau enggak termasuk atau enggak ada kaitannya, yaitu dengan definisi itu tadi. Sebagaimana kita sebutkan min syakhsin makhsus, dari orang tertentu. Nah berarti orang tertentu
bukan semua orang. Berarti hanya orang muslim mengeluarkan dari sini, orang kafir nggak diterima, nggak sah berarti. Secara dilihat dari ta'rifnya. Baik. Kita sudah sebutkan tadi. Nah, kemudian halaman 51-nya, dan iktikaf juga bisa berhukum wajib apabila disertai dengan nazar. Baik. Apakah itu nazar? Nah, ini. Nazar itu ada 3 macam, sebagaimana disebutkan oleh di Fiqhul Manhaji. Beliau mengatakan bahwasanya nazar itu ada 3 macam. Macam yang pertama adalah nazar lujat. Nazar lujat. Nazar yang kedua adalah nazar mujazah. Nazar mujazah nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang ketiga nazar mutlak. Ini kita kembali ke nomor 1. Nazar lujat itu adalah kalau seandainya begini, terjadi perkelahian atau terjadi perdebatan di antara 2 orang. Nah, kemudian saking marahnya salah satu pihak, dia ngomong, demi Allah saya nggak akan bicara sama kamu selamanya. Nah, ini dihitung nazar ini. Namanya nazar lujat. Nazar yang keluar karena terjadi gesekan atau apa bahasanya, terjadi konflik. Nah, itu nazar lujat ini. Kemudian nazar yang kedua, nazar mujazah. Nazar mujazah ini adalah nazar kalau seandainya saya diberi gini, saya begini. Ya tadi, seperti dijelaskan di Ustadz Danang, hafizullah, bahwasanya kalau misalnya kalau saya lulus tahun ini, saya akan puasa 3 hari. Nah, ini nazar mujazah. Kalau kejadian lulus di tahun itu sesuai nazarnya, dia wajib puasa 3 hari. Wajib puasa 3 hari. Dan nazar mujazah ini istimewa dari macam yang lain. Karena nazar mujazah ini harus dilakukan dan nggak boleh dilanggar. Kalau nazar yang lain itu boleh dilanggar, tapi nanti dia kafaroh. Kafarotul yamin. Kafaroh yamin. Jadi puasa 3 hari atau dan selanjutnya itu. Tapi kalau nazar mujazah harus dilakukan. Nazar mujazah. Kalau misalnya saya begini, diberi gini, akan begini. Pernah dulu, waktu anak SMA dulu SMA itu, ada guru, dia itu cerita, kisahnya sendiri. Jadi dia itu kan sudah tua, terus belum punya anak. Terus dia cerita, ya Allah kalau seandainya saya punya anak, nanti anak saya tak berikan ke teman saya. Jadi dia itu punya anak, punya teman karib gitu. Qadarullah, setelah berjalan berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia melahirkan. Nah, ini heboh sendiri, akhirnya pusing sendiri nih. Baru punya bayi, dia nazar bayinya diberikan ke sahabatnya. Akhirnya kata beliau, gurunya waktu itu cerita, akhirnya tanya ke beberapa habaib katanya ya, nah nggak tahu gitu, habaib, terus katanya itu nazarnya tidak berlaku. Oh, alam, kenapa bisa berbuat demikian? Dugaan ana, maksudnya begini. Jadi mungkin setelah diberikan ke temannya berikan balik ke dia. Bisa jadi seperti itu. Jadi tetap boleh. Ini nazar mujazah. Kemudian nazar mutlak. Kalau nazar mutlak ini, jadi ya tanpa ada sebab apapun, tiba-tiba langsung aja ngomong, saya demi Allah, saya mau berpuasa hari ini. Itu boleh. Misalnya, kalau habis mendengarkan kajian, habis itu tersentuh, bersemangat, terus dia ngomong, demi Allah, saya mau puasa, atau saya mau sedekah. Habis dengerin kajian tentang motivasi sedekah, membuka pintu rezeki, terus dia semangat, akhirnya dia ngomong, demi Allah, saya mau sedekah. Ini nazar mutlak. Boleh dilanggar, tapi nanti ada kafaratul yamin. Kecuali nazar mujazah. Ini harus dilakukan. Ini macam nazar tadi. Nah, berarti kalau yang ini gimana? Ya, iktikaf tadi berarti ada 2 kemungkinan. Dia bisa masuk nazar mujazah atau nazar mutlak. Tergantung dia bagaimana kondisinya. Menjadi wajib nazar ya. Kalau nazar maka menjadi wajib. Ibadah yang awalnya sunnah menjadi wajib. Lalu ada yang hukum dan dalilnya, ini kelewatan. Iktikaf hukumnya adalah sunnah. Oke. Hukumnya sunnah ini hukum asal. Tapi sebenarnya hukumnya itu ada 4. Yang pertama sunnah, hukum asalnya. Kemudian
nazar itu bisa menjadi wajib kalau dia nazar. Iktikaf bisa menjadi wajib kalau dia bernazar. Itu menjadi wajib. Yang ketiga, bisa menjadi makruh apabila ini adalah para ulama memberikan contoh nazar iktikaf menjadi makruh yaitu iktikaful mar'ah bi'idni zawjiha idza kana min zawatin hayy. Jadi kalau ada seorang wanita dia beriktikaf di masjid walaupun dengan izin suaminya tapi dengan syarat dia cantik zatul hay'ah, maka ini hukumnya makruh. Walaupun dia dapat izin dari suami dan aman dari fitnah. Ini dalam mazhab ya, dalam mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Hukumnya makruh, tetap makruh. Tetap makruh. Nah, tapi permasalahan ini aslinya adalah permasalahan intinya adalah apakah wanita boleh keluar ke masjid atau tidak. Ini masalah asalnya. Bagi mereka yang mengatakan itu makruh, dalilnya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, "Lau aliman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa ba'dahu lamana'hunnal masajid kama muni'at nisa'u Bani Israil." Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang diada-adakan, diperbuat oleh para wanita setelah wafatnya beliau, lamana'hunna, benar-benar beliau akan melarang para wanita al-masajid, dari ke masjid. Kama muni'at nisa'u Bani Israil, sebagaimana wanita Bani Israil dilarang pergi ke tempat ibadahnya. Nah, ini dalil yang melarang. Adapun yang membolehkan, dia memakai dalil la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian wahai para suami melarang hamba-hamba wanita Allah masajidallah, pergi ke masjid-masjid Allah. Disinilah dua dalil bertentangan. Bagaimana cara kita? Kalau dalam usul fikih dikatakan kaidah pertama, kalau ada dua dalil bertentangan, yang pertama kalau bisa adalah dijamak. Dijamak yaitu dikompromasikan atau diselaraskan. Kalau nggak bisa dijamak, maka yang kedua ditarjih, dikuatkan. Contoh misalnya kalau pendapat yang pertama dia pakai hadis Bukhari, kemudian pendapat yang kedua memakai hadis Abu Dawud, maka dalam tingkatan hadis sahih, hadis Bukhari lebih unggul. Maka dalil pendapat pertama lebih diunggulkan. Cara menjamaknya. Tetapi para ulama mengatakan, termasuk diantaranya Ibnu Daqiq Al-Id, beliau mengatakan wanita itu boleh keluar ke masjid, tapi ada syaratnya. Ada 4 syarat. Yang pertama, alla yatatayyaban, tidak memakai parfum atau wangi-wangian yang nyenggrok ya. Kalau wanginya itu untuk sekedar biar tidak terlalu membawi karena mungkin bajunya atau keringatnya gitu, terus dia memakai kayak semisal roll on dan sebagainya, tidak mengapa. Yang penting baunya tidak nyenggrok. Yang kedua, husnul malabis, bajunya itu jangan yang terlalu mencolok. Atau memakai perhiasan yang mencolok-colok itu sebaiknya jangan. Yang ketiga, an yakunal khurud bil lail, hendaknya keluarnya itu di malam hari. Tapi syarat yang ketiga ini dikatakan para ulama, syarat yang ketiga ini masih perlu diteliti kembali. Karena malam hari itu justru malah lebih bahaya buat perempuan daripada siang hari. Maka mengatakan syarat yang ketiga ini tidak dipakai oleh beberapa ulama. Syarat yang keempat, alla yuzahimar rijal, jangan kalau ada kumpulan laki-laki itu jangan ikut-ikut masuk, pokoknya jangan menyenggol jangan ikut kerumunan laki-laki. Alla yuzahimun rijal. Jadi tempatnya disendirikan, dikhususkan, jangan ikhtilat. Ini 4 syarat kalau wanita mau keluar. Baik. Tadi tentang makruh ya. Kemudian yang kelima, menjadi haram kalau misalnya wanita beriktikaf tanpa izin suaminya,
atau dengan izin suaminya tapi takut terjadi fitnah. Misalnya takut terjadi fitnah ini misalnya di dalam masjidnya itu tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan, tidak ada pemisah yang sekat atau apa begitu, atau misalnya jalan menuju masjidnya itu tidak aman, jalannya peteng, di gang kecil gelap, terus gang itu katanya sering terjadi kabar penjambretan, kabar-kabar dan sebagainya. Nah, maka seperti ini walaupun mendapat izin tetap haram. Baik, sudah kita jelaskan tentang hukum-hukumnya. Kemudian lanjut ke syarat-syarat iktikaf. Syarat-syarat iktikaf. Syarat yang pertama selalu mesti biasanya itu niat. Niat dimulai ketika seorang mulai iktikafnya. Adapun saat memulainya di bulan Ramadan atau di bulan lain, maka boleh memulainya kapan saja. Dan yang afdol adalah memulai selepas sholat subuh. Selepas sholat subuh, ini kalau setelah yang Anda dapatkan, justru kalau dalam mazhab Syafi'i, itu yang lebih ditekankan adalah qabla ghurubis syams, sebelum terbenamnya matahari. Yang ini keterangan dari Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, juga dalam kitab beliau Majmu', juga disebutkan dalam Bahrul Madhab Ruyani, kemudian Al-Hawi Al-Kabir oleh Al-Marwadi. Beliau mengatakan bahwasanya yang lebih utama itu adalah sebelum terbenamnya matahari, kalau niatnya itu adalah 10 hari terakhir. Kalau dia niatnya iktikaf 10 hari terakhir, maka lebih utama qabla ghurubis syams, sebelum terbenamnya matahari pada malam 21. Jadi dia sudah masuk ke masjid sebelum masuk malam ke-21. Ini kalau dia niatnya iktikaf 10 hari. Keluarnya sampai selesai malam Idul Fitrinya. Tuh. Kemudian adapun hadisnya mereka memakai hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya Rasulullah menyuruh untuk beriktikaf di malam 21. Lalu bagaimana dengan hadis Aisyah ini? Beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini itu tidak menjelaskan tentang waktunya, tapi memberi keterangan bahwasanya Rasulullah itu baru mulai serius untuk iktikaf setelah selesai sholat subuh. Baru beliau itu mau masuk ke tendanya sendiri, ke ruangannya khusus sendiri untuk melakukan zikir, tilawat dan sebagainya. Nah itu maksudnya. Beliau menafsirkan hadisnya demikian dan mengatakan bahwasanya hadis ini bukan berarti yang paling afdol masuk setelah subuh, tapi hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi kalau setelah subuh itu mulai fokus beribadah. Baik. Yang nomor 2, berdiam diri di masjid. Nah, hendaknya tidak keluar dari masjid selama masa iktikafnya kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Sebagaimana hadis Aisyah, illa lihajatin. Nah, illa lihajatin ini kalau di dalam hadisnya karena kebutuhan ketika beliau iktikaf. Yang dimaksud dengan kebutuhan, menurut yang ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya Ibnul Mulakin, beliau mengatakan bahwasanya wal muradu bil hajah al baul wal ghaid. Maksudnya dengan hajah kebutuhan adalah kencing atau BAB. Ini maksudnya. Dan yang semisal dengan itu bisa dikiaskan. Semisal ya kayak mau mandi dan sebagainya, bisa dikiaskan. Kemudian halaman 53 juga sebagaimana hadis Aisyah yang mauquf. Yang sunnah bagi orang yang iktikaf adalah tidak menjenguk orang sakit, kemudian tidak bertakziah. Tidak bertakziah itu maksudnya tidak menjenguk atau tidak melayat. Nah ini ada keterangannya. Ini adalah bagi orang beriktikaf wajib. Nah, adapun kalau iktikafnya iktikaf sunnah, maka boleh. Iktikaf wajib tadi karena nazar. Baik. Nah, kenapa kok tidak boleh bertakziah? Karena hukum takziahnya itu adalah dalam takziah itu kan ada 2 hal kan.
Yang pertama, sholat jenazah. Yang kedua, ikut menguburkan. Nah, sholat jenazah dan ini itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah dia melakukan, maka gugur dari dirinya. Nah, sedangkan kalau iktikaf wajib itu adalah fardu ain, karena dia mewajibkan atas dirinya sendiri. Kalau saya lulus tahun ini atau saya nikah tahun ini, saya mau iktikaf 1 hari. Berarti kan dia mewajibkan atas dirinya sendiri. Hukumnya fardu ain. Maka yang fardu ain didahulukan daripada fardu kifayah. Oleh karenanya tidak boleh dia keluar ketika iktikaf tadi. Kemudian tidak menyentuh atau bersetubuh dengan perempuan, istri, tidak keluar kecuali karena kebutuhan mendesak, dan tidak ada iktikaf kecuali sambil berpuasa. Sambil berpuasa kalau dalam mazhab dikatakan itu bukan syarat kalau mau iktikaf. Jadi iktikaf itu boleh tanpa berpuasa dan waktunya pun tidak harus di bulan puasa. Sekarang pun boleh kalau diniatkan iktikaf. Nah, silakan diniatkan iktikaf supaya mendapatkan pahala berlebih. Kenapa wala iktikaf ila? Karena mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan puasa karena dalil yang pertama mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan iktikaf di bulan Syawal. Bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Dan itu bukan bulan puasa. Kemudian yang kedua, pernah hadis lagi Bukhari Muslim bahwasanya Umar, sahabat Umar, beliau pernah mengatakan, wahai Rasulullah, saya dulu ketika waktu jahiliyah pernah punya nazar untuk iktikaf. 1 malam bernazar, 1 malam beriktikaf di Masjidil Haram ketika saya jahiliyah. Apakah harus saya penuhi nazarnya? Kata beliau, penuhilah nazarnya. Nah, bagaimana sisi pendalilannya? Pendalilannya adalah ketika malam hari, itu kan kita sudah tidak ada kewajiban berpuasa. Nah, Rasulullah menyuruh untuk memenuhi iktikaf 1 malam. Berarti kan keadaannya bukan dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya mazhab Syafi'i ketika iktikaf tidak harus dalam keadaan berpuasa. Baik. Lalu, dan tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami. Masjid jami itu adalah masjid yang diadakan di sana sholat Jumat. Ini masjid jami. Masjid jami adalah masjid yang diadakan di situ sholat Jumat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, itu adalah semua masjid, tidak terkhusus masjid jami. Semua masjid. Mungkin kita sebutkan beberapa pendapat. Untuk tempat iktikaf ada 4 pendapat. Pendapat pertama mengatakan iktikaf itu harus di Masjid Nabawi. Selain di Masjid Nabawi enggak sah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sah kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tidak sah iktikaf kecuali di 3 masjid. Pendapat yang ketiga mengatakan sah iktikaf di semua masjid yang di situ diadakan sholat 5 waktu berjamaah semuanya. Dalam artian subuh ada jamaahnya, zuhur ada jamaahnya, asar ada jamaahnya, maghrib ada jamaahnya, isya ada jamaahnya. Jangan masjid yang on off. Subuh ada, zuhur nggak ada, asar ada, itu ada. Nah, ini menurut pendapat yang ketiga. Pendapat yang terakhir yang keempat, ini mazhab Syafi'i mengatakan yasihu fi kulli masjidin, sah di semua tempat yang itu disebut masjid. Walaupun jamaahnya nggak penuh 5 waktu atau bahkan tidak ada sholat Jumat di sana. Pokoknya selama itu disebut masjid, ya udah itu sah. Dalilnya adalah ayat tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kata al-masajid di situ. Nah, kata al-masajid itu adalah lafdzun am, lafadz yang umum, maksudnya adalah semua tempat yang dinamai masjid, yaitulah tempat iktikaf. Maka tidak boleh dikhususkan dengan 3 masjid atau masjid
nabawi atau masjid yang diadakan sholat 5 waktu kecuali ada dalil yang menyebutkan hal itu. Tapi nyatanya tidak ada dalil yang mengkhususkan hal itu, maka harus tetap dibawa kepada keumuman lafadznya, yaitu pokoknya semua tempat yang dijuluki masjid. Nah, mulai dalam ya, ya seperti inilah bagaimana beristimbat atau mengambil hukum. Kemudian di sini penulis Hafizahullah hanya menyebutkan 3 syaratnya. Kalau dilihat di kitab lain, terutama yang anak ambil adalah kitab Hasyiat Tarmasi. Hasyiat Tarmasi itu adalah karya seorang ulama Nusantara, Kiai Mahfud Termas. Beliau mengatakan, menyebutkan ada 6 syarat sebenarnya. Syarat yang keempat yaitu hendaknya orang yang beriktikaf itu suci dari hadas besar. Semisal haid, kalau untuk perempuan, nifas. Nifas itu setelah melahirkan, darah yang keluar setelah melahirkan, atau junub bagi laki-laki setelah keluar mani. Ini syarat keempat. Hendaknya suci dari hadas besar. Nah, kemudian alasannya bagaimana? Alasannya karena orang yang junub, haid atau nifas itu dilarang untuk berdiam diri di masjid. Nah, sedangkan syarat iktikaf itu tadi adalah lubesun, berdiam diri di masjid. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan hasilnya iktikaf. Bahasa usul fikihnya begitu, dalam bahasa mudahnya, kalau dia tidak bisa berdiam diri ya sudah, berarti tidak bisa iktikaf karena syaratnya tidak terpenuhi. Di antara syarat iktikaf dia harus berdiam diri minimal, domitnya kalau kata para ulama adalah qadru tumakninah, yaitu kadar tumakninah. Bagaimana kadar tumakninah disebutkan? Yaitu kadar zikir dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Sekali omong subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, itu disebut tumakninah. Berarti kira-kira berapa detik? Ya 1 detik, 2 detik ya. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau berdiam diri saja dilarang, maka otomatis tidak sah iktikafnya. Ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, yaitu hendaknya dia berakal. Atau kita bisa bilang dia itu termasuk yang taklif, bukan orang gila, juga bukan bukan orang gila saja, al-aql saja, bukan orang gila. Karena kalau orang gila diangkat pena darinya, maka tidak dihitung. Kemudian yang keenam, hendaknya dia itu beragama Islam. Ini tambahan 3 syarat dari yang ada di buku. Kemudian sedikit penambahan masalah, yaitu bagaimanakah hukumnya jika orang yang haid, nifas atau junub itu berada di masjid. Di sini ada khilaf. Tapi kalau menurut jumhur, orang yang haid, nifas ataupun junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Walaupun sebagian pendapat ulama mengatakan boleh. Terserah, nanti tinggal pilih. Tapi kalau jumhur termasuk diantaranya mazhab Syafi'i mengatakan itu tidak boleh. Lalu, tapi walaupun demikian, tetap dibolehkan untuk lewat, sekedar melintas boleh, murur. Jadi kalau melewat di masjid, masuk ke dalam, terus keluar lagi boleh, tanpa berdiam diri. Hanya sekedar lewat boleh. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kita melanjutkan ke pembatal iktikaf. Pembatal iktikaf ada 4. Yang pertama, jima secara sengaja. Nah, sebenarnya apa
apakah arti dari jima itu? Jima itu kalau dalam bahasanya adalah ilajul farji, yaitu memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelaminnya wanita. Atau dalam bahasa istilah biologinya kopulasi. Kopulasi. Dulu pernah waktu Ana dulu sedang ngaji gitu kan bersama dengan seorang ustadz, beliau bilang kita ganti bahasanya, jangan bahasa jima, kita ganti kopulasi saja. Padahal nggak ngerti juga. Ternyata setelah dicari kopulasi ya, maksudnya yaitu. Jadi beliau mengatakan yaitu jima adalah ketika masuknya alat vital ke dalam alat vital. Atau kalau dalam bahasa kiasannya ember masuk ke dalam sumur. Walaupun tidak mengeluarkan mani, maka disebut jima. Walaupun tidak mengeluarkan mani, ini disebut jima. Maka disini katakan jima secara sengaja meskipun tanpa keluar mani. Adapun bercumbu yang tidak sampai jima maka tidak mengiktikaf, tapi dilarang. Bercumbu kalau mengeluarkan mani membatalkan. Ini tambahan juga, bercumbu tapi kalau mengeluarkan mani tetap membatalkan. Bercumbu selama tidak mengeluarkan mani itu tidak batal iktikafnya, cuma berdosa. Dalilnya firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, sama. Kemudian yang kedua, keluar dari masjid secara sengaja tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Jika iktikafnya adalah iktikaf wajib seperti nazar, maka batal iktikafnya dan mulai dari awal. Dan jika iktikafnya sunnah, maka dia boleh untuk kembali, hanya saja iktikafnya terputus bukan batal. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya orang bernazar, saya nazar iktikaf 3 hari. Baik, 3 hari. Maka menjadi wajib dia iktikaf 3 hari. Kalau seandainya di hari pertama dia berhasil nggak keluar masjid sama sekali, hari kedua ternyata ada temannya yang mengunjungi, terus dia diajak main ke mall. Ya, biasanya kalau kami ya depan kampus kan ada mall Pejaten tuh, mall Pejaten Village gitu kan. Beliau mengatakan, jadi biasanya mainnya ke depan mall gitu kan, tempat titik pertemuannya. Kalau misalnya itu diajak terus dia keluar, maka iktikafnya batal dan harus mengulang hari pertama lagi. Jadi ngulangi start dari awal lagi. Jadi dia belum dianggap selesai dari iktikafnya. Harus ngulang dari hari pertama lagi. Besoknya dihitung 1 lagi. Ya seperti itu. Batal iktikafnya mulai dari awal. Nah tapi kalau iktikafnya sunnah, karena iktikafnya sunnah berarti kan tidak terikat oleh waktu. Iktikafnya sunnah tidak terikat oleh waktu berarti kapanpun boleh. Nah berarti maksudnya kalau seandainya iktikafnya iktikaf sunnah, maka pahalanya terputus sampai dia keluar itu tadi. Nah, dia masuk, dia memperbaharui niat lagi, pahalanya baru berjalan kembali. Ini. Alias tidak ada kaitannya antara yang pertama dan yang kedua. Tapi kalau iktikafnya wajib, maka harus bersambung. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Seperti itu. Hanya saja iktikafnya terputus bukan batal. Nah ini kemudian beliau membawakan perkataan Imam Syafi'i, maka batal iktikafnya sudah. Kemudian yang ketiga, murtad, mabuk dan gila karena ibadah tidak sah dengan adanya hal-hal tersebut. Murtad tadi kita jelaskan karena syaratnya tadi Islam. Berarti kalau murtad dia keluar dari syarat. Sebenarnya kalau istilah para ulama usul fikih, mereka mengatakan syarat itu adalah sesuatu ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Suatu hal yang mengharuskan kalau dia tidak ada hukum, tapi kalau hal tadi ada, tidak mesti hukumnya ada. Gimana contohnya? Seperti seorang yang dia syarat iktikaf dia Islam. Baik. Seandainya dia sudah berislam, apakah langsung kita hukumi dia itu beriktikaf? Enggak. Karena ada syarat lain. Misalnya dia
akal, dia berakal. Kalau misalnya dia muslim tapi dia gila, berarti kan tidak termasuk, tidak terpenuhi syaratnya. Maka tadi sama juga istilah syarat tadi. Jadi kalau syaratnya nggak ada, mesti hukumnya nggak ada. Tapi kalau syaratnya itu terpenuhi, belum tentu hukumnya ada. Karena melihat faktor lain. Nah tadi agak jelimet ya, tapi ya demikianlah. Supaya nanti bisa memahami bagaimana para ulama mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Kemudian murtad. Karena tadi bertentangan dengan syarat Islam. Mabuk dan gila. Ini sama, alasannya atau ilahnya adalah karena hilangnya akal. Syarat tadi kan ada akal Islam. Nah, tidak terpenuhi syarat akal, maka tidak sah, pembatal iktikaf. Kemudian yang keempat, haid dan nifas. Karena keduanya dilarang untuk tinggal di masjid. Sudah kita jelaskan tadi, karena diantara syarat iktikaf adalah muksu, berdiam diri di masjid. Kalau dilarang berdiam diri, berarti bagaimana dia bisa beriktikaf? Tidak terpenuhi syaratnya juga. Oke. Kemudian ada iktikaf di halaman terakhir ini, disunahkan untuk orang beriktikaf untuk menyibukkan diri dengan ketaatan dan ibadah, disunahkan. Nah, walaupun Imam An-Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslim bahwasanya boleh untuk membicarakan hal-hal duniawi. Jadi tanya hobi atau tanya masalah apa, jualan boleh ketika iktikaf, tidak dilarang. Selama pembicaraannya bukan pembicaraan yang mengarah kepada dosa atau sesuatu yang haram. Tapi kalau hanya hal-hal yang mubah, maka boleh. Disunahkan pula untuk berpuasa, ya tadi sudah kita jelaskan bahwasanya syaratnya tidak harus berpuasa, tapi kalau berpuasa maka menjadi semakin bagus. Kemudian yang ketiga, disunahkan iktikaf dilakukan di masjid jami', masjid yang ditempati sholat Jumat. Alasannya kenapa? Disebutkan di dalam Hasyiahnya Tarmasi, beliau mengatakan karena dengan iktikaf di masjid jami' yang ada sholat Jumat, dia tidak perlu lagi keluar untuk sholat Jumat. Seandainya kalau dia iktikaf di masjid yang tidak ada sholat Jumat, kalau hari Jumat dia harus keluar cari masjid lagi. Nah, tapi kalau dia sudah sholat di masjid yang diadakan sholat Jumat, dia tidak perlu lagi keluar dan bisa lebih fokus untuk beriktikaf. Makanya disunahkan. Kemudian yang keempat, tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, makruh atau bahkan maksiat. Di sini ada keterangan yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan kalau seandainya ada orang yang berbicara ghibah ketika iktikaf, maka bagaimana pahalanya? Beliau menyebutkan ada 3 pendapat. Para ulama mengatakan kalau dia melakukan maksiat atau sesuatu yang haram ketika iktikaf ada 3 pendapat. Yang pertama, pahala iktikafnya batal semuanya. Dari awal sampai akhir batal, hangus. Yang kedua, batal pahalanya hanya saat dia melakukan ghibah tadi. Jadi misalnya iktikaf jam 7 sampai jam 8 ngomongin si A. Berarti jam 7 sampai jam 8 pahalanya hangus. Kemudian jam 9 baca Quran sampai, berarti pahalanya mengalir lagi. Nah, tapi yang ketiga, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Mahfud Tarmasi, beliau mengatakan nafyu kamalis sawab, yaitu pahalanya tetap ada tapi tidak sempurna. Beliau mengatakan kalau kita, karena masalah pahala itu adalah masalah yang gaib, hanya Allah yang tahu. Sedangkan kalau kita mengatakan pahalanya batal hanya di waktu itu atau pahalanya batal semua, ini kurang tepat. Karena dia kan tetap melakukan kebaikan. Nggak mungkin dalam iktikafnya dia maksiat terus, meski kan ada melakukan perbaikan. Mesti dalam dia melakukan iktikaf itu ada kebaikan yang dia perbuat. Oleh karena itu dia mengatakan kalau dia melakukan maksiat ketika iktikaf, maka itu mengurangi kesempurnaan pahalanya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Mahfud At-Tirmidzi rahimahullah.
Kemudian yang kelima, memperbanyak doa di malam hari Ramadan dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha pemberi maaf dan Engkau menyukai untuk memberi maaf, fa'fu anni, maka ampunilah diriku. Baik. Maka dengan selesainya materi adab-adab iktikaf, selesai sudahlah materi kita kali ini dan pada sesi kali ini. Habis waktunya Mas, pas. Ada sisa atau pas? Hah? Istirahat mungkin ya. Baik. Kemudian karena biasanya kalau siang itu sunnahnya adalah qailullah, tidur siang, maka ya silakan mungkin dimanfaatkan untuk istirahat, menyambut sesi keempat dengan Ustadz Danang. Untuk pertanyaan nanti di sesi terakhir. Demikian dari Ana, kurang lebihnya Ana mohon maaf kalau ada salah kata. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.